Marahkah Anda jika ada yang bilang bahwa doa-doa tulus dan ibadah Anda mungkin sebenarnya sama sekali tidak menjangkau Tuhan? Mungkinkah jutaan umat Kristiani di seluruh dunia melewatkan bagian terpenting dari iman kita tanpa menyadarinya? Dan apa yang terjadi ketika kita terlalu sibuk mencari Tuhan, berpikir bahwa kita telah menemukannya hanya untuk akhirnya menyadari bahwa sebenarnya belum? Apakah kita benar-benar terlalu buta untuk menyadarinya? Jawabannya ada dalam sebuah nota sederhana yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Olivia, seorang wanita Kristiani yang taat, dikenal dalam komunitasnya atas komitmennya yang tak tergoyahkan dalam beribadah. Setiap pagi, tanpa pernah terlewat satu hari pun, ia akan pergi ke gereja. Alkitabnya didekapkan ke dadanya, bibirnya terus bersenandung dalam doa. Jalannya ke gereja melewati jalanan kota yang ramai. Sepanjang jalan, anak-anak laparan mengintip dari ganggang, veteran tunawisma memohon sedekah, dan tetangganya yang lanjut usia melambai menyapa. Tapi pikiran Olivia yang begitu teguh, begitu terfokus untuk sampai ke gereja, begitu fokus pada ibadah paginya, sehingga wajah-wajah ini hanya laksana bayangan di sudut matanya. "Selamat pagi, Bu Olive," seorang anak menyapanya. "Ada uang receh, Bu?" Seorang pria tua bertanya padanya. "Mau roti segar, Nyonya?" Si tukang roti menawarinya. Tapi Olivia, seperti biasa, bergegas melewati mereka semua. Pikirannya sudah berada di dalam gereja, tak sabar untuk menempati bangku favoritnya dan memulai doa paginya. Di suatu Sabtu pagi yang cerah, Olivia berjalan dari rumahnya melalui jalur yang biasanya, melewati wajah-wajah familiar yang telah menjadi seolah tak terlihat, tenggelam dalam rutinitas rohaninya. Saat ia mencapai tangga gereja, ada yang berbeda. Pintu kayu yang berat, yang biasanya menyambutnya di rumah Tuhan itu, berdiri kokoh tertutup rapat. Olivia pun mendorong pintu itu, yakin akan terbuka. Betapa terkejutnya dia, pintu itu tidak bergerak sama sekali. Ia mendorong lebih keras. Semakin cemas akan melewatkan ibadah untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak bertahun-tahun. Namun tetap saja, pintu itu tak bergeming sedikit pun. Ia mendorong lagi dengan sekuat tenaga, namun hasilnya tetap sama. Bingung dan gelisah, ia mendongak, mencari petunjuk ilahi dari Tuhan. Dan di sanalah, tertempel di bagian atas pintu, ada sebuah nota sederhana dengan tulisan tangan yang jelas. "Anakku terkasih, aku ada di luar sana." Mata Olivia terbelalak dan tangannya gemetar saat membaca kata-kata ini lagi dan lagi. Ia berusaha mencerna maknanya dalam hati dan pikirannya. Perlahan, ia berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar melihat gambaran itu. Anak yang kelaparan itu adalah Yesus yang menunggu untuk diberi makan. Veteran tunawisma itu adalah Yesus yang menunggu untuk diberi pakaian. Tetangga lanjut usia yang kesepian itu adalah Yesus yang menunggu untuk dikunjungi. Dan begitu banyak lainnya yang telah ia lewatkan selama ini. Matius 25, ayat 35-40. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun kehadiran di gereja dan devosi pada Tuhan adalah ungkapan iman yang indah, Tuhan seringkali juga menunggu kita dalam wajah-wajah yang kita lewati ataupun yang ada di sekitar kita. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah sejati tidak hanya melibatkan ritual keagamaan, tetapi juga komitmen untuk melayani orang lain, terutama mereka-mereka yang paling rentan dan benar-benar membutuhkan pertolongan.
Ibadah sejati diwujudkan dalam tindakan kasih dan kebaikan sederhana pada sesama kita. Terkadang kita menjadi begitu fokus mencari dan mengabdi Tuhan dalam rutinitas keagamaan kita, dan merasa itu sudah cukup, hingga kita melewatkan pertemuan ilahi dengan Dia secara langsung di lingkungan kita. Wujud nyata ibadah terbesar bukanlah doa-doa yang kita ucapkan di gereja, tetapi kasih yang kita tunjukkan kepada anak-anaknya dalam perjalanan duniawi kita.